Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi waliyis salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal akarimu wal karimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan pengenalan terhadap Rabb, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menjelaskan tentang jalan untuk mengetahui Rabb tersebut. Beliau mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, apabila ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, bagaimana engkau mengetahui Rabbmu, faqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, aku mengetahui Rabbku dengan ayat dan makhluknya. Jadi untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala harus terpenuhi dua hal. Yang pertama, at-tafakkuru fi ayatihil kauniyah, mentafakkuri ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbentang luas di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, at-tadabburu fi ayatihi syar'iyyah, yang kedua dengan mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat syar'i, baik itu dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu dibagi menjadi dua. Yang pertama al-ayat al-kauniyah, yang kedua al-ayat asy-syar'iyyah, ya. Adapun ayat kauniyah itu maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang terbentang di alam semesta ini. Kemudian adapun yang dimaksud dengan ayat syar'iyyah itu adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan keberadaan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pernyataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka jawablah, aku mengetahui Rabbku dengan ayat dan makhluknya. Maka makhluk di sini adalah ataf kepada ayat, ya. Dia kembali kepada ayat. Maka ini dikenal di kalangan para ulama dengan atful khas alal am, mengatafkan kata yang khusus kepada kata yang umum. Karena makhluqat ini bagian dari ayat, yaitu ayat kauniyah, ya. Pada suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bertemu dengan seorang zindiq. Seorang zindiq ini bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ia bertanya, mad dalilu ala wujudillah, apa dalil yang menunjukkan atas adanya Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau menjawab, unzur ila hadhil waraqah, coba engkau perhatikan daun ini. Yang beliau maksudkan adalah daun dari syajaratut tut, ya, syajaratu at-tut, ya, dedaunan dari pohon tut, ya. Kalau nggak salah pohon tut itu pohon rumbai istilahnya. Beliau mengatakan, kaifa dzalik, wahai Asy-Syafi'i, bagaimana mungkin dedaunan ini menjadi tanda akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala? Maka beliau mengatakan,
Alaysa launuha wahida wa ta'muha wahida? Bukankah dedaunan ini warnanya sama, rasanya juga sama? Orang tersebut mengatakan iya, sama. Warnanya sama, rasanya juga sama. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, fata'kuluha ad-dabba'u fatukhriju miskan tayyiba. Dedaunan ini apabila dimakan oleh dabba, binatang ya, maka yang keluar adalah miskan tayyiba, minyak wangi yang harum. Fata'kuluha an-nahlatu fatukhriju asalan safiyah. Ia dimakan oleh an-nahlah, lebah, maka yang keluar adalah madu ya, madu yang sangat manis, madu yang bersih, madu yang murni, madu yang pure ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'kuluha dudatul qazzi fatukhriju hariran na'ima. Ia dimakan oleh ulat sutra, dan ulat sutra mengeluarkan hariran na'ima, yang mengeluarkan sutra yang halus ya. Wa ta'kuluha al-hayawanatul ukhra fatukhriju ba'ran muntina. Ia dimakan oleh hewan-hewan yang lain, maka yang keluar adalah kotoran yang busuk ya. Kalau antum yang makan daun rumbea itu atau dedaunan dari syajar tut, yang keluar apa kira-kira ya? Maka beliau mengatakan, manil ladzi awjada hadhihi al-masani'a fi tilka al-hayawanat? Lantas siapa yang menjadikan ya reproduksi yang ada pada hewan-hewan tersebut? Dia makan daun yang sama, warnanya sama, rasanya sama. Yang satu mengeluarkan miskan tayyiba, yang satu mengeluarkan parfum ya. Yang satu lagi mengeluarkan sutra, yang satu lagi mengeluarkan madu, yang satu lagi mengeluarkan kotoran yang busuk. Siapa? Innahu Allah Rabbul Bariyat. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya manusia ya. Akan tetapi kalau kita melihat dari penjelasan beliau di sini, bi ayatihi wa makhluqatihi, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Tentu tidak cukup hanya sekedar melalui makhluk-makhluknya saja, tapi harus ada ayat syar'iyyah. Karena memang nyatanya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu dari kabar yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan contoh ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala al-lail wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar. Malam, siang, matahari dan rembulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluknya as-samawati as-sab'u wa man fihinna, langit yang 7 dan apa yang ada padanya. Wal arduna as-sab'u wa man fihinna, bumi yang 7 dan apa yang ada di dalamnya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi. Ini di sini beliau membedakan antara ayat dan makhluqat. Ayat di sini adalah al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Kemudian makhluqat di sini adalah as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Kenapa dibedakan padahal al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar juga bagian dari makhluqat? Karena beliau membedakan hal ini karena memang disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan ayat, Allah menyebutkan al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Tapi kalau ketika menyebutkan makhluqat, Allah menyebutkan as-samawatu dan seterusnya.
Kemudian beliau membawakan dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Di antara ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Malam, siang, matahari dan bulan. Kemudian Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Jangan kalian sujud kepada asyams, ya, kepada matahari, wala lilqamari, tidak pula kalian sujud kepada rembulan. Sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsyi yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah berfirman, inna rabbakum, sungguhnya Rabb kalian, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi fi 6 ayyam, dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutup malam dengan siang, siang dengan malam, yatlubuhu hafitha, yang berganti dengan sangat cepat. Wasyamsa wal qamara, dia juga yang menciptakan matahari dan rembulan. Wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, dan dialah yang mengatur, menundukkan bintang-bintang tersebut dengan perintahnya. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memiliki al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian beliau menyebutkan war-rabbu wal ma'bud. Ar-Rabb itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Jadi yang dimaksud dengan Ar-Rabb adalah dalam bahasa Arab al-khaliqu, ar-raziqu, as-sayyidu, al-muslihu li syai'in. Ar-Rabb, Ar-Rabb itu artinya al-ma'bud, Ar-Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang memperbaiki keadaan. Huwal ma'bud, dialah al-ma'bud, dialah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan menurunkan hujan dari langit, dan dialah yang mengeluarkan buah-buahan dengan air tersebut sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dengan 22. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah.
yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Itulah maksud dari perkataan beliau, war-rabbu huwal ma'bud. Ar-Rabb yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan, itulah yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain itu maka tidak punya hak untuk diibadahi. Seperti segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk diibadahi. Kenapa? Karena mereka bukan pencipta, mereka bukan yang mengatur alam semesta ini, mereka bukan yang memberikan rezeki, maka tidak pantas untuk diibadahi. Hanya saja yang pantas untuk diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila seorang hamba itu mengikrarkan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur alam semesta, maka ini tidak cukup baginya untuk masuk ke dalam Islam. Atau dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, namun dia tidak berlepas diri dari kesyirikan, maka ini juga tidak dikatakan mukmin muwahhid, mukmin yang bertauhid. Akan tetapi seorang akan dikatakan bertauhid manakala dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari semua kesyirikan. Dan inilah hakikat dari Islam itu sendiri, yang insyaallah nanti akan kita jelaskan di pokok yang ketiga, yaitu mengenal agama Islam, atau pokok yang kedua, mengenal agama Islam. Inilah pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengantarkan seorang hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya adalah seorang hamba tidak mungkin akan mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui dua hal. Yang pertama adalah mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terbentang luas di alam semesta ini, dan yang kedua dengan cara mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyyah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena bagaimanapun seseorang itu mentafakuri alam semesta ini namun tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala wa la a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.